Jumpa lagi dengan saya, Martin Kanginan, dalam pembelajaran Mafia Matematik Fisika Kimia. Kali ini kita lanjutkan pembahasan SIMA UI 2020, 2021, dan 2020 ya. Topiknya mungkin fluida, termodinamika, gravitasi. Ini part 4. Jadi bagi yang belum menyaksikan, silakan disaksikan part 1, 2, dan 3. Sebagai acuan, buku saya adalah Masterbook Fisika ini ya, yang bagus untuk yang akan mengikuti tes, baik itu tes mandiri, UTBK, dan semua ujian. Oke, saya akan bahas soal yang pertama. Jadi perpindahan kalor secara konduksi. Ya. Ini pelajaran kelas 11 SMA atau MA. Jadi ini juga sudah saya bahas ya di YouTube sebelumnya. Cuman kali ini saya ulang lagi ya secara cepat. Jadi jika Anda ingin menyaksikan dengan pelan-pelan mungkin bisa buka ke YouTube saya ya tentang topik ini. Secara prinsip perpindahan kalor secara konduksi sudah Anda pahami karena Anda sekarang kan mau mengikuti ujian. Jadi kalau misalnya ini ada suatu batang, ya biasanya logam, pokoknya zat padat. Kemudian di sini kita panaskan, misalnya, ya, sehingga suhu T1 akan lebih tinggi daripada ujung T2 ini. Dengan demikian kalor akan mengalir dari ujung kiri ke ujung kanan, karena suhu kiri lebih besar dari suhu kanan, ya. T1 lebih besar dari T2. Nah, ketika dia mengalir, tentu dia akan memindahkan kalor. Nah, aliran kalor ini adalah kalor dibagi waktu. Untuk kasus konduksi, ya, zat padat, itu sama dengan Ka delta T per L. K itu tetapan konduktivitas termal, ya, koefisien konduksi termal. Satuannya adalah watt per meter Kelvin. A luas penampang, jadi kalau dia mengalir ke kanan gini berarti luas penampangnya yang ini. Tapi kalau dia mengalir dari atas ke bawah, luas penampangnya yang ini. Ya, jadi perhatikan. Delta T adalah beda suhu antara kedua ujung. L adalah panjang dari batang. Ya. Oke, delta T adalah beda suhu antara T1 dan T2. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan berhadapan dengan batang yang disusun seri. Jadi kalor mengalir dari kiri ke kanan, seri. Ya, kalau seri itu artinya laju kalornya sama. Laju kalor di 1 sama dengan laju kalor di 2. Kalau ada 4 begini, berarti laju kalor 1, laju kalor 2, laju kalor 3, dan laju kalor 4 semuanya sama. Sehingga kalau nanti Anda mau selesaikan secara matematik, ya masukkan saja. P1 itu adalah Ka delta T per L untuk jenis logam 1. Untuk jenis logam 2 dianggap berbeda adalah Ka delta T per L. Ya. Nah, di sini ada suhu sambungan ya antara dua jenis logam. Nah, ini T12. Nah, delta T yang satu ini adalah T1 dikurangi T12. Delta T yang kedua ini adalah T12 dikurangi T2. Kira-kira seperti itu ya. Sekarang kita akan menjawab soal ini ya. Jadi kalau kita baca soalnya, sebuah dinding, ini ada dinding nih. Terdiri dari 4 lapisan. Ini lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, ya lapisan 4. Ini ada 1, 2, 3. Dinding ini dinding ya. Ada 4 lapisan. Ini lapisan pertama, ini lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat. Dengan konduktivitas termal lapisan, artinya lapisan ini berbeda semua. Karena tetapan konduktivitasnya berbeda semua ya. K1, K3, K4. K2 nggak diketahui. Jadi K2 ini nggak diketahui. Ya, makanya nanti kita tidak pakai K2 ya, karena K2 ini nggak diketahui. Ya, K2 ini nggak diketahui. Ya. Oke. Ketebalan dari lapisan L1 dinding yang pertama diketahui, L3 diketahui, dan L4 juga diketahui.
L2 tidak diketahui. Ya, jadi L2 tidak diketahui. Karena itu kita tidak akan melibatkan L2. Kemudian yang diketahui adalah T1 30. T1 itu yang ini. 30. T12 itu yang ini. 25. T4. Nah, T4 diketahui. Ya. Ditanya temperatur T34. Ini T34 ini yang ditanya. Ya, jadi temperatur yang di sini yang ditanya. T34. Oke. Tapi perhatikan T3 tidak diketahui ya. T3 yang di sini itu tidak diketahui. Jadi T12, T130 yang ini. T12 diketahui. T4 diketahui. T34 ditanya. Nah, T3 nggak diketahui. Ya, ini T23, sorry. T23 nggak diketahui. Ya. Jadi ini nggak diketahui. Ini nggak diketahui. Nah, sehingga kita usahakan untuk membandingkan antara 1 dan 4. Ya, jadi kita akan buat P1 itu sama dengan P4 dulu. Siapa tahu udah selesai soalnya. Kenapa? Karena di P4 ini ada yang ditanya. Di sini ada T34. Ini yang ditanya. Gitu. Ya, sementara di P1 itu suhunya kan T1. Suhunya adalah T1 ya dan T12. Kalau Anda lihat T1 diketahui, T12 juga diketahui. Nah, kan? Sementara kalau di P4 ini, di P4 ini suhu yang diperlukan adalah T34 dan T4. T34 dan T4. T34 ditanya. Tapi T4 diketahui. Nah, dengan demikian langsung bisa selesai. Jadi yang kita samakan adalah P1 dan P4. Ya, P1 dan P4. Jadi yang kita samakan adalah P1 dan P4. Ya, dari sini bisa langsung selesai untuk menjawab T34. Jadi P1 sama dengan P4. Ya. Nah, 1 di sini maksudnya 1 Romawi ya. 4 di sini 4 Romawi. Jadi kita samakan aliran kalor pada lapisan pertama dan aliran kalor pada lapisan kedua. Kalau kita tulis rumusnya sama kan, Ka delta T per L. Ini untuk 1. Ini Ka delta T per L untuk 4. Itu ya. Nah, kalau Anda lihat luas penampangnya sama ya. Karena luas penampangnya pasti begini kan. Nah, pasti ini. Ini 1 ya. Nanti 4 juga sama saja ya. Ya. Sama saja ini. Jadi luas penampang bisa dicoret. Nah, sekarang kita masukkan. Yang 1 itu yang ini. K1 ya. Jadi kalau ini Anda masukkan K1. Ya. Delta T berarti delta T1 ya. Per L-nya L1. Nah, begini. Ini nanti Anda masukkan K1 berapa K1? 0,06 ya. Ketahui 0,06. Ya. Delta T1 Anda hitung ya. Anda hitung di sini aja. Delta T1. Yang ini. Aliran kalornya kan ke sana. Delta T1 adalah T1 kurang T12. T1 dikurangi T12. Nah, seperti itu ya kan? Diketahui ini. Ini T1 30. Ya, T1 di sini diketahui 30. 30 dikurangi T12 diketahui 25. Ya, di soalnya diketahui 25. Ya, Anda lihat. Ya. T1 30, T12 25 diketahui. Jadi sama dengan 5 ya. Nah, ini sama dengan 5. Per L1. L1 diketahui itu. Semuanya cm ya. Udah, nggak usah jadikan meter. Karena di sini cm hilang kan. Jadi L1 ini 1,5. Ya. Satuannya cm, nggak apa-apa. Kalau ini kan Anda tulis. Nah. Sekarang ini apa? K4. Itu K4.
Ini. Ya. K4. Delta T 4 per L4. Nah, K4 diketahui nih 0,04. 0,12 nih. K4 yang ini. Ya. Diketahui 0,12. Nah, delta T4 yang ini. Ya, aliran kalornya ke sini. T34 dikurangi T4. T34 dikurangi T4. Nah, Anda perhatikan T34 ditanya. Tapi T4 ini diketahui ya. Tuh, min 10. Diketahui. Per L4. L4 ini. Diketahui 3,5. Ya. 3,5 cm. Ya, jadi Anda perhatikan. Diketahui. Nah, ini. 3,5. Ya, jadi dengan menggunakan P1 dan P4 soal ini selesai. Ini cm dan cm coret kan gitu. Ya. Jadi Anda tinggal coret-coret aja. Misalnya ini dibikin aja 15, ini 35 ya. Ini dibikin 15, ini dibikin 35. Gitu. Kemudian ini dicoret. 5 dengan 15, 3. Gitu kan. Kemudian dicoret lagi nih, 3 dengan 0,06. Ya. 3, 0,06, jadi 0,02. Begini ya. Ini kalau kita nggak bisa, ya udah disilang kalau gitu ya. Disilang langsung ya. Ya, 0,02 kali 35. Ya, disilang. Ini habis ya, habis sudah. Berarti 0,12 kali T34 ditanya dikurangi ya. Dikurangi kurang 10, jadi tambah 10. Nah, tinggal dihitung kan. Itu, anggap aja ini 2. Berarti dikali 100 kan, berarti ini 12. Nah, dengan demikian ini bisa dicoret. Hilang, ini sisa 6. Nah, begini. Ya. Sehingga T34 tambah 10 itu akan sama dengan 35 per 6. Nah, tinggal dijawab aja ya, tinggal dilihat jawabannya. Ini dilihat jawabannya nih. Ya. 35 per 6 itu pasti 5 lebih ya. Ya, 5 lebih. Ya, lebih dari 5. 5 koma ya. Gitu ya. Kurangi 10. Berarti kan min 4 ya. Min 4. Yang min 4 kan cuma B. Ya, yang min 4 itu cuma B. Jadi min ya, bukan plus. Kalau ini plus. Salah. Yang min 4 itu ini kan 5 dikurangi 10. 5, sekian dikurangi 10 kan. Jadi pasti min 4. Jadi jawabnya B. Oke, ya, jadi sekali lagi ada 4 lapisan, tapi yang kita pakai hanya menyamakan P1 dan P4. Kenapa? Karena dengan menyamakan P1 dan P4, di P4 ada yang ditanyakan, yang lainnya diketahui. Jadi kalau nomor 1 tadi itu adalah tentang perpindahan kalor secara konduksi. Sekarang kita ke soal yang kedua. Ini tentang aliran pada fluida kental. Fluida kental ya, bukan fluida ideal karena kental. Kalau fluida ideal kan dianggap tidak kental. Ya. Nah, kalau Anda baca ini ada sebuah tabung raksa. Jadi begini. Nah, ini. Ini ada sebuah tabung. Ya. Tabung isinya raksa. Ya, raksa dengan posisi mendatar yang mempunyai diameter 14 mm. Ini diameternya, ya. 14 mm. Tentu kalau nanti jari-jari D/2.
mempunyai aliran raksa, ini aliran anggap aja dari kiri ke kanan ya, dengan debit mencapai 0,4 liter per menit. Jadi debitnya ini 0,4 liter per menit. Oke. Kemudian diameter tabung tersebut berapa? Jadi maksudnya diameternya berapa supaya debitnya menjadi 2 kali. Nah, supaya debitnya, anggap aja Ki aksen ya, menjadi 2 Ki. Berapa di aksennya? Ya, namun perbedaan tekanan masih sama. Jadi perbedaan tekanan antara P1 dan P2 ya. Jadi di sini ada P1, di sini ada P2. Tentu saat cair itu mengalir karena P1 lebih besar dari P2 ya. Tentu saat cair mengalir karena P1 lebih besar dari P2. Istilahnya ada beda tekanan. Nah, beda tekanannya tetap tidak dirubah. Ya, yang dirubah hanya diameternya. Bisa diperbesar, bisa diperkecil tergantung ya. Nah, di sini bagaimana di aksen ini supaya debitnya 2 kali? Ya, tentu kita perlu persamaan kan? Nah, di sini viskositas itu artinya kekentalan. Viskositas raksa adalah 1,5 milipascal sekon. Nah, ini. Jadi fluida kental. Nah, ini kita tidak pelajari karena kita pelajari kan aliran dari fluida ideal ya, yang dianggap tidak kental. Nah, kalau kental maka berlakulah apa yang disebut dengan hukum Poiseuille. Ya, hukum Poiseuille. Ini, jadi sudah di YouTube sebelumnya ya. Jadi saya hanya ngulang ya. Jadi Poiseuille itu mempelajari tentang aliran fluida dengan kekentalan, ada viskositasnya. Jadi viskositas atau kekentalan ini akan identik semacam gesekan. Karena kalau fluida itu kental dia akan menggesek dinding wadahnya. Ya. Dari studinya Poiseuille berhasil menjabarkan persamaan untuk kelajuan aliran atau debit. Jadi bagaimana menghitung debit ini? Kalau laju alirannya adalah laju aliran dari fluida kental yang dikenal dengan hukum Poiseuille. Inilah hukumnya ya. Kita tidak belajar jadi saya catat aja. Jadi debit sama dengan pi kali jari-jari dari tabung pangkat 4. Tentu di sini jari-jari diameter per 2. Kali delta P, beda tekanan antara ujung kiri dan ujung kanan. Per 8 pi ini adalah viskositas ini, kali L. L itu panjang tabung ya, L itu panjang tabung. Di sini 24 cm. Oke. Nah, sekarang kita kan hanya perbandingan. Kalau perbandingan ya kita bandingkan aja. Tulis dulu rumusnya, nanti bandingkan kan. Ya, jadi kalau saya tulis rumusnya ya. Saya tulis rumusnya. Q sama dengan pi R pangkat 4 delta P per 8 pi viskositas L. Oke. Saya akan bandingkan Q absen dengan Q kan. Iya. Ya. Nah, karena apa? Karena kita mau hitung Q aksennya berapa. Q aksen per Q diketahui nih, ya, ini. Kalau Anda lihat ini, Q aksen per Q sama dengan 2. Nah, jadi ini sudah sama dengan 2 sudah. Nah, diketahui. Nah, sekarang kita bandingkan. Yang tetap kita coret. Nah, ini pi nggak perlulah. Ini bilangan tetap ini. Ya. Nah, diameternya kan dirubah. Diameter dirubah kan. Nah, R ini sebanding dengan diameter. Gitu, ya. Jadi sebanding. Ya, jadi ini masih D pangkat 4. Diameter pangkat 4. Oke. Kali perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan ini kan tetap ya. Tetap. Jadi nggak ada gunanya. Tetap. Kalau tetap nanti kan bisa dicoret, hilang. Viskositas juga tetap raksa. Tidak diganti raksanya. Ya, tetap juga. Panjang tabung juga tidak dirubah ya. Nggak ada keterangan di sini. Kalau nggak ada keterangan berarti panjang tabung, gini ya. Kalau tidak ada keterangan maka panjang tabung dianggap tetap. Ya, jadi nggak perlu juga.
Sehingga kalau Anda lihat hanya bergantung pada, jadi debit itu hanya bergantung pada D pangkat 4. Debit itu. Nah, D pangkat 4. Ya. Jadi kalau membandingkan aksen, berarti ini aksen kan. Berarti ini D aksen. Ya, pangkat 4. Ya, karena debit berbanding lurus dengan diameter pangkat 4. Key berarti diameter semula. Ya, diameter semula diketahui ini 14 mm. Yang ditanya yang ini. Nah, tinggal dikali silang kan. Jadi D aksen, atau ini di pangkat 4 ya, D aksen per D sama dengan akar pangkat 4 dari 2. Nah, gitu kan ya. Jadi D aksen sama dengan D dikali akar pangkat 4 dari 2. D-nya itu 14 mm. Nah, akar pangkat 4 dari 1 itu 1. Jadi kalau akar pangkat 4 dari 2 pasti lebih besar 1. 14 mm dikalikan dengan bilangan yang lebih besar dari 1. Ya, kita lihat jawabannya. Nah, pasti kalau 14 mm kita kalikan dengan bilangan lebih besar 1, pasti di aksennya itu lebih besar dari 14 mm. Pasti itu. Tapi di sini nggak ada. Tuh nggak ada. Ya, mungkin kayaknya komanya geser gitu ya. Tapi kalau kita lihat soal aslinya seperti ini. Sehingga otomatis tidak ada jawaban yang betul. Tidak ada pilihan yang benar. Ya, artinya soal bonus ini. Ini soal bonus. Nomor 3 ini masih SIMA UI 2021 ya. Tentang gas. Jadi soalnya adalah di sini ada pernyataan, kemudian setelah sebab ada alasan. Jawablah A kalau pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya berhubungan. Dan seterusnya. Ya. Nah, tentu kita akan baca dulu pernyataannya ya. Udara basah lebih padat dalam uap jenuh. Jadi maksudnya begini, kalau ini ada udara ya, anggaplah aja ini udara ya. Udara itu kan pasti ada ada nitrogen, ada oksigen dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada uap air gitu ya. Nah, di sini ada uap air. Sehingga udara itu kan tidak udara kering. Kalau udara kering kan tidak mengandung uap air. Nah, kalau uap airnya ini banyak, suatu waktu dia mencapai maksimum. Ya. Jadi suatu waktu uap airnya ini maksimum. Nah, misalnya digambarkan 5 lah. Ya. Ini uap airnya sudah maksimum. Nah, ini yang kita katakan udara jenuh kan. Ya. Udara jenuh ini sudah kan. Udara yang mengandung uap jenuh kan. Udara dengan uap jenuh. Artinya uapnya sudah maksimum. Ya. Jumlah uapnya sudah maksimum ya. Jumlah uapnya sudah maksimum. Atau masa uapnya sudah maksimum. Tidak bisa nambah lagi. Ya. Tidak bisa nambah lagi udara itu. Kalau nambah lagi, nah itulah terjadi hujan. Ya. Karena uap airnya sudah tidak bisa lagi ditampung. Sehingga sebagian harus jatuh. Nah, uap air ini jelas masanya lebih besar daripada gas-gas yang ada di udara. Masanya lebih besar. Sehingga kalau udara itu jenuh, uapnya jenuh, berarti lebih berat kan? Ya, lebih berat. Lebih berat. Lebih berat artinya lebih padat. Lebih berat pada volume tertentu, berarti lebih padat. Ya. Jadi udara basah lebih padat dalam uap jenuh, benar. Ya. Udara basah lebih padat dalam uap jenuh. Karena kalau uap jenuh berarti udaranya sudah mengandung uap yang maksimum yang lebih berat dibandingkan dengan belum jenuh. Jadi benar. Sekarang kita baca alasannya. Udara dan uap air, jadi di sini ada udara, di sini ada uap air. Ya, di udara itu juga sudah ada uap air. Berada pada suhu yang sama. Berada pada suhu yang sama. Ya. Dan gas-gas tersebut memiliki energi kinetik molekul rata-rata yang sama.
Jadi katanya energi kinetik rata-ratanya itu sama. Ya, antara semua gas ya, semua gas. Ya, di sini. Ya, uap air kita anggap aja gas. Di udara itu tentu ada gas nitrogen, ada oksigen, gitu. Nah, kalau kita anggap gasnya semua sama ya, diatomik. Ya, karena uap air anggap aja diatomik karena H2O kan. Uap air itu kan H2O. Ya, maka energi kinetiknya hanya sebanding dengan suhu mutlak. Ya, energi kinetik rata-rata gas itu sebanding dengan suhu mutlak. Ya, kalau kita anggap monoatomik semua, diatomik semua. Ya, di sini anggaplah diatomik ya rata-rata kan. Karena ini akan banyak mengandung nitrogen, oksigen, hampir 100% sudah ya. Sisanya gas-gas lain termasuk uap air. Ya. Nah, dengan demikian kalau suhu mutlaknya sama, udara dan uap air berada pada suhu yang sama, maka kita bisa menganggap energi kinetik molekul rata-rata dari gas-gas itu adalah sama. Ya, jadi alasannya benar. Salah benar jawabannya D. Ya. Silakan kalau Anda ada pendapat lain, tapi pendapat saya kira-kira seperti ini ya. Ya, kalau ini jelas benar, pernyataannya sih benar. Alasan ini kadang-kadang yang bingung kita kan. Tapi kita ambil aja kalimat yang benar bahwa pernyataan yang umum bahwa gas-gas itu tentu kalau monoatomik semua ya. Itu energi kinetik rata-ratanya sebanding hanya dengan suhu mutlaknya. Kalau monoatomik kan energi kinetik rata-rata 3/2 kT. Ya, diatomik 5/2 kT. Ya, tapi diatomik pun pada suhu yang rendah dia akan sama dengan 3/2 kT. Nah, karena kita bingung kan ini apakah 5/2 apa 3/2? Ya, kita anggap aja udara itu mayoritasnya nitrogen oksigen, diatomik ya. Uap air H2O. Ya, ini triatomik malah. Ya, anggap aja mendekati diatomik. Ya, jadi kita abaikan, maka kita anggap aja energi kinetik rata-rata molekul-molekul gas itu sebanding dengan suhu mutlak. Karena gas-gas itu suhu mutlaknya sama, maka kita anggap aja energi kinetik rata-ratanya sama. Jawabannya D. Nah, terakhir ini adalah SIMAK UI 2020. Ya, ini fluida juga. Ya. Sebuah cangkang tertutup berbentuk bola. Ya. Biasanya kalau cangkang sih setengah bola ya. Seperti ini. Nah, cangkang itu kan tutup seperti itu, setengah bola dia. Memiliki diameter D. Ya. Nah, seperti ini diameternya itu D. Ya, D kecil. Terpasang kuat pada gerobak. Nah, taruhlah ini ada gerobak, ya. Nah, ini gerobak. Terpasang kuat pada gerobak yang sedang bergerak horizontal. Nah, ini gerobaknya bergerak horizontal nih. Dengan percepatan A. Terdapat cairan dengan massa jenis ρ hampir memenuhi ruang cangkang. Jadi di sini ada cairan hampir memenuhi ruang cangkang. Ya, hampir berarti masih ada sisa. Akan tetapi masih tersisa ruang udara kecil pada tekanan atmosfer. Biasanya kalau kita isi pasti ruang udaranya itu di atas. Di sini pasti ya. Ruang udaranya kecil saja. Dengan tekanan atmosfer ya, P. Ya, P0 ya, biasanya tekanan atmosfer ya, muatan kecil dengan tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer itu biasanya kita kasih notasi P0. Besar tekanan pada pusat cangkang. Pusat cangkang itu kira-kira ada di bawahnya sini, gitu. M ini. Ini adalah pusat cangkang. Jadi ditanya berapa tekanan di M. Ya, akibat fluida yang ada di atasnya. Yang di atasnya ada tekanan atmosfer. Nah, kalau gerobaknya diam atau bergerak lurus beraturan, ya, bergerak dengan kecepatan tetap, percepatannya kan 0. Percepatan ini 0. Ya. Nah, yang ada kan cuma percepatan gravitasi ke bawah. Maka tekanan fluida di sini itu akan sama dengan tekanan atmosfer
ditambah fluida setinggi ini. Nah, ini tuh diameter per 2. Ya, karena yang diameter ini. Ini kan jari-jari. Ditambah rho GH kan? Rho GH. Rho G. Hanya D per 2. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau gerobaknya diam, jawabannya yang A. Ya toh? Kalau gerobaknya diam. Nah, sekarang gerobaknya dipercepat. Nah, Anda sudah tahu kalau gerobak dipercepat berarti cangkang ini diam di atas acuan yang dipercepat. Ya, cangkang ini diam. Jadi tadinya dia hanya punya gravitasi kan ke bawah, berat itu. Nah, sekarang kalau acuannya diam, tapi sekarang kan acuannya bergerak. Ya, jadi gerobak dipercepat. Berarti gerobak ini adalah kerangka acuan yang dipercepat ya. Kerangka acuan yang dipercepat. Nah, kalau kerangka acuan dipercepat, maka ya cangkang yang ada di gerobak akan mengalami percepatan fiktif, ya, akan mengalami percepatan fiktif, ya, dan percepatan fiktif itu akan berlawanan ya. Jadi dia akan berlawanan. Kalau percepatan gerobak ke kanan, percepatan fiktif yang dialami cangkang akan ke kiri, A. Seperti itu. Ya, gitu. Mengalami A fiktif, besarnya A, arah berlawanan. Begitu, ya. Sehingga akibatnya apa? Biasanya kan rho GH. Sekarang harus jadi rho G aksen H. Di mana G aksen ini adalah resultan antara vektor percepatan ditambah percepatan fiktif. Resultan ya. Tentu di sini besarnya ya. Kita hanya perlu besarnya. Besarnya kan ini. Nah, Anda lihat A-nya ke kiri, G-nya ke bawah. Maka resultannya adalah yang ini kan. Nah, ini G aksen itu. Dan kalau dihitung itu akan sama dengan dalil Pitagoras, akar A kuadrat plus G kuadrat. Ya, akar A kuadrat plus G kuadrat. Karena G aksen ini hipotenusa. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus ini, maka PM itu akan sama dengan P0 ditambah rho G aksen D per 2. Atau P0 tambah rho D per 2. Nah, G aksennya kita ganti. Akar A kuadrat plus G kuadrat. Ya, seperti itu. Jadi kalau Anda lihat jawabannya adalah P0 ditambah rho D per 2 akar A kuadrat plus G kuadrat. Jadi jawabannya D. Ya, yang ini jawabannya. Kenapa jawabannya D? Ya karena G-nya harus diganti dengan G aksen. Di mana G aksen ini adalah percepatan total dari G ditambah percepatan fiktif. Nah, ini percepatan fiktif kan. Percepatan fiktif. Kenapa cangkang ini mengalami percepatan fiktif? Karena cangkang berada di atas gerobak yang dipercepat. Sehingga gerobak ini adalah kerangka acuan yang dipercepat. Ya, disebutnya kerangka acuan non inersial. Ya, sementara yang biasa kita pelajari kerangka acuannya itu diam. Ya, jadi fluida statik diam. Sekarang tidak. Fluidanya ditaruh di kerangka acuan yang dipercepat sehingga dia akan mengalami percepatan fiktif.
Kalau kerangka acuannya dipercepat ke kanan, dia akan dipercepat ke kiri. Sehingga ada 2 percepatan. Sehingga kita ganti dengan G aksen. Rumusnya tetap, hanya diganti G aksen, di mana G aksen adalah resultan antara G dan A fiktif. Oke, demikian 4 soal. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik. Terima kasih Anda sudah bergabung dengan pembelajaran kami. Jika Anda belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda terus bisa mengikuti video-video terbaru kami. Fokus pada tujuan Anda, tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses akan selalu bersama Anda. Bersama saya, Martin Kaninan. Terima kasih.